Ketika Orde Lama runtuh dan Orde Baru berkuasa, terkubur sejumlah misteri yang hingga kini tidak pernah habis dibicarakan. Salah satunya perihal harta karun yang dimiliki oleh Soekarno. Hal ini semakin diperkuat saat beberapa waktu lalu masyarakat sempat dikejutkan dengan penemuan relief yang merupakan warisan dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang berada di ruang mekanikal dan elektrikal Gedung Sarinah. Tentu hal tersebut mengejutkan publik. Bagaimana bisa artefak yang begitu bersejarah bisa ada di ruangan tersembunyi? Sontak, hal ini menimbulkan pertanyaan. Mungkinkah terdapat banyak relief yang belum terungkap peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia tersebut? Peninggalan Soekarno tak hanya temuan yang ada di kawasan Sarinah, namun juga terdapat di berbagai tempat lainnya. Bahkan, harta karun Soekarno diduga berhubungan dengan beberapa patung di Jakarta yang sangat melegenda. Salah satunya adalah patung Dirgantara atau biasa disebut patung Pancoran. Konon, patung Dirgantara memiliki banyak kisah tak terungkap terkait harta karun Bung Karno. Terlebih, pertama pembuatan patung adalah ide dari Presiden Soekarno yang menghendaki agar dibuat sebuah patung mengenai dunia penerbangan Indonesia atau kedirgantaraan. Buat Soekarno itu memiliki makna yang dalam. Pada masa Presiden Soekarno, patung dibuat untuk menggugah semangat nasionalisme dan menampilkan sosok-sosok anonim yang mewakili sekelompok atau seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Edi Sunarso, seorang seniman pematung langganan Soekarno, Bung Karno itu orangnya sangat ekspresif. Dan kami menurutnya harus menangkap gerak dinamisnya. Iya, saya kira itu adalah satu ambisi Soekarno ya, patung itu mengarah ke arah angkasa dan ke depan. Jadi itu adalah arah kemajuan yang harus dituju oleh bangsa Indonesia, menjadi sebuah bangsa yang memiliki teknologi tinggi di bidang dirgantara. Iya, ini sebetulnya patung Dirgantara dibangun di masa akhir pemerintahan Soekarno ya, dan ini menjadi salah satu cita-cita Soekarno sebetulnya untuk membangun berbagai macam patung atau penanda kota, karena dia ingin membentuk kota Jakarta menjadi sebuah kota yang modern dan kemudian bisa dibanggakan kepada seluruh masyarakat dunia. Nah, karena itulah kemudian Dirgantara itu menjadi obsesi Soekarno. Menarik ya, bentuk patung Dirgantara ini diduga memiliki garis yang menunjuk ke 3 titik, yaitu titik pertama Pelabuhan Sunda Kelapa, titik kedua Patung Pemuda, dan titik ketiga adalah Monumen Nasional atau Monas. Jika dihubungkan dengan sebuah garis, maka akan terbentuk segitiga tak kasat mata. Untuk titik pertama, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan jantung peradaban bangsa Indonesia selama dijajah Belanda, di mana pada masa era kepemimpinan Soekarno, Sunda Kelapa dijadikan salah satu pusat perdagangan terbesar. Banyak pula yang menganggap bila di Sunda Kelapa merupakan tempat lainnya tersimpan harta karun dari Soekarno. Aku nggak percaya gitu-gituan, sebab saya juga bukan kelahiran orang Jakarta. Saya pendatang di sini, istilahnya wong transmigran, transmigran kota ke kota. Jadi aku nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku percayanya sama Tuhan aja deh. Kalau memang ada rezeki, ya udah berarti itu haknya Tuhan untuk saya. Barangkali kebenarannya atau kagak, gue kagak paham deh tuh. Ya, cuman orang suka bilang katanya patung Pancoran nunjuknya ke arah di mana tempat Soekarno naruh hartanya gitu kan. Ada sih selentingan memang gue dengar beberapa orang gitu. Cuman kebenarannya gue juga nggak tapi percaya ya. Jadi harta yang terpendam oleh Pak Karno di Pelabuhan Sunda Kelapa itu kurang lebih ada 1,2 ton beserta dokumen-dokumen lengkapnya. Pada saat Pak Soekarno memendam harta tersebut bersama rekan-rekannya itu melewati terowongan air yang memang waktu itu sempat dibuat itu oleh Portugis pada masa pemerintahan Belanda.
Dan di situ sama Pak Soekarno itu dipendam di bunker yang ada di dalam air. Tapi bunker itu waterproof ya, jadi tidak pernah ada air yang masuk ke dalam. Karena itu dibuat seperti kayak anti air. Dan sampai sekarang bunker tersebut masih tetap utuh, kuat walaupun sudah teruruk oleh pasiran, oleh air, dan juga oleh bahan material-material yang keras. Kalau untuk sekarang sih yang terlihat susah ya, sangat sulit untuk dijangkau oleh manusia. Kalau Pelabuhan Sunda Kelapa itu sebetulnya adalah pelabuhan kuno kota Kelapa ya. Dulu sebelum ada VOC, ini kan kota ini sudah jadi pelabuhan dari kerajaan Pakuan Pajajaran, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa yang kita kenal sebagai salah satu bandar yang paling ramai di seluruh pantai utara Jawa. Jadi karena itu ini memang punya sejarah yang panjang. Tetapi Pelabuhan Sunda Kelapa itu kemudian tidak lagi memenuhi fungsinya untuk bisa menjadi pelabuhan kota sebesar Jakarta. Karena itu kemudian dibangun Pelabuhan Tanjung Priok. Walaupun Sunda Kelapa itu masih ada sampai hari ini. Tapi itu kemudian juga agak terlupakan, sehingga sekarang kan Sunda Kelapa lebih banyak digunakan untuk kegiatan pelayaran kapal-kapal tradisional. Belum selesai sampai di situ. Arah tangan dari patung Dirgantara pun dikaitkan bahwa menunjuk ke arah patung pemuda, yaitu patung yang biasa disebut patung laki-laki membawa obor di Bundaran Senayan yang menjadi titik kedua. Patung ini dilambangkan dengan seorang pemuda gagah dan kuat yang sedang memegang piring berisi api yang tak pernah padam, sebagai perwujudan semangat pembangunan yang tak pernah mati. Jadi Pak Soekarno itu memang udah dilihat ya dari jauh-jauh hari bahwa di sini itu adalah tempat penyimpanan harta pendamannya yang paling aman. Jadi yang pertama itu di Pelabuhan Sunda Kelapa, dan ini adalah titik kedua, Monumen Pemuda. Jadi pas di Monumen Pemuda itu memang untuk kedalamannya itu sangat dalam ya, karena bisa diperkirakan kurang lebih 80 meter. Dan di sini diperkirakan kurang lebih ada 800 kilo emas batangan, dokumen lengkap, dan juga cek dari Nigeria. Jadi kalau berbagai macam relief ataupun berbagai macam mural ya, Soekarno ini seorang yang punya jiwa seni. Jadi beliau itu sangat mencintai berbagai macam karya seni, entah itu lukisan, entah itu berupa patung, entah itu berupa mural atau relief. Dan di dalam membangun berbagai macam simbol-simbol dari kebanggaan orang Indonesia, seperti misalnya Monumen Nasional, kemudian juga berbagai macam patung seperti Tugu Selamat Datang, begitu ya. Dan pembebasan Irian yang ada di lapangan Banteng, dan patung pemuda yang ada di Senayan ataupun patung Dirgantara, gitu ya. Itu semuanya memang adalah representasi dari kecintaan Soekarno terhadap bangsa Indonesia yang diekspresikan melalui karya seni. Nah, tetapi saya kira itu adalah karya-karya yang memang menurut Soekarno bisa mensimbolisasikannya semangat bangsa Indonesia. Jadi nggak ada kaitannya dengan masalah-masalah yang sifatnya kebendaan, saya kira ya. Lebih kepada pewarisan nilai-nilai, semangat dan cita-cita yang diekspresikan dalam bentuk berbagai macam bentuk karya seni yang ternyata itu pernah dilupakan. Dan di titik terakhir ada Monumen Nasional atau Monas. Monas berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kala itu di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Monas menjadi salah satu objek wisata yang dari berbagai daerah hingga mancanegara, lantaran memiliki segudang kisah sejarah dan relief peninggalan Soekarno. Lantas, apakah benar tempat ini juga masih tersimpan banyak artefak tersembunyi di sekitaran Monas? Pada saat Monas dibikin fondasi pembuatan tahun 1960, Pak Soekarno dengan rekan-rekannya memendam harta terpendam itu di Monas. Dan di Monas itu ada lumayan dari 1,1 ton. 1,1 ton emas, ada dokumen penting juga, dan di situ ada seperti peta terbuat dari kulit, tulisan emas, dan itu menunjukkan sebuah banyaknya di Batavia ini pendaman-pendaman seperti barang-barang bersejarah lah, dan barang-barang kuno.
Kalau untuk patung-patung itu hanya untuk dijadikan kenang-kenangan saja ya, tetapi kalau untuk harta-harta pendaman yang ada di 3 titik ini dipercaya bisa melunasi hutang negara. Kenapa bisa dipercayai untuk melunasi hutang negara? Karena Pak Soekarno itu tahu di saat nanti ke depannya bahwa negara Indonesia ini akan banyak sekali hutang ke luar negeri. Maka dari itu Pak Soekarno sebelum meninggal mendirikan patung Dirgantara pada tahun 1964 untuk menunjukkan harta-harta pendamannya yang dipendam oleh Pak Soekarno pada 3 titik ini. Sepanjang sepengetahuan saya itu tidak ada apa-apa di bawah Monas ya. Jadi Monas itu memang ditujukan terutama untuk sebagai simbol ya dari semangat bangsa Indonesia. Bentuknya kan seperti alu dan lumpang dan di atasnya itu ada obor. Obor itu mencerminkan semangat bangsa Indonesia yang menyala-nyala selama ribuan tahun untuk bersatu dan membentuk sebagai satu bangsa. Dan kemudian itulah yang menjadi negara Republik Indonesia yang kita kenal sekarang. Jadi sebetulnya Monas itu kaya dengan simbolisme yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Semuanya itu adalah satu kesatuan begitu ya, dari pagar sampai pun kepada apa yang kemudian kelihatan seperti lumpang, seperti alu, itu semuanya penuh dengan simbol-simbol yang memang dilekatkan oleh Soekarno untuk dimaknai oleh bangsa Indonesia gitu. Ya, jangan diartikan secara harfiah harta dengan uang dan benda pribadi. Monas, patung pemuda, dan pelabuhan Sunda Kelapa memang sebagai harta Soekarno karena beliaulah pencetusnya. Dan setelah itu adalah harta bangsa Indonesia. Harta dalam pengertian nilai yang ada di baliknya. Di balik benda atau objek yang saat ini sudah menjadi cagar budaya. Banyak sisi lain dari Bung Karno yang masih menjadi misteri hingga kini. Salah satu yang tak akan ada habisnya untuk dibicarakan yaitu harta Bung Karno yang dipercaya memiliki nominal yang sangat besar. Terutama dalam bentuk patung-patung dan lukisan yang memiliki nilai seni yang tinggi, yang jika ditaksir dengan uang maka nilainya akan sangat fantastis. Sebagai contoh, lukisan karya maestro Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro yang waktu itu harganya mencapai 50 miliar. Namun sekarang, menurut para ahli dan balai lelang, kemungkinan harganya bisa mencapai lebih dari 3 kali lipat. Karena sebelum Pak Soekarno melakukan sesuatu, Pak Soekarno itu sudah dipikir dengan matang ya, dan sudah dipikir dari jauh-jauh hari. Pak Soekarno itu memang mempunyai ilafat bahwa kedepannya akan ada yang bisa meneruskan generasi Pak Soekarno. Dan beliaulah nantinya yang akan bisa membuka semua harta terpendam dari 3 titik ini. Ya kalau peninggalan dalam bentuk harta benda, setahu saya tidak ada ya. Tapi kalau peninggalan-peninggalan dalam bentuk yang lain itu tadi yang sudah saya sampaikan, tentu ada banyak sekali. Nah saya kira ini yang mungkin harus ditekankan kepada masyarakat ya. Jangan sampai mengembangkan isu-isu yang mungkin akan membuat orang salah persepsi ya tentang sosok Soekarno. Misalnya digambarkan dia memiliki harta dan kemudian disimpan. Karena sepanjang perjalanan hidup Soekarno tentu saja tujuan hidupnya bukan mengumpulkan harta, begitu ya, tetapi adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Itu juga tidak ada sumber yang mengatakan ya, mungkin juga ada, tetapi sampai sejauh ini belum ada sumber yang menyatakan bahwa pernah ada hal yang semacam itu. Jadi sampai sejauh ini kalau kita melihat dari perjalanan hidup Soekarno, memang tidak banyak terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan harta benda. Tapi kalau harta-harta lainnya nih, pernah ya dulu zaman tahun berapa ya, wah ada penggalian yang kira-kira harta karun pada akhirnya kan malah jadi kisruh ya, saya nggak tahu ya. Itu harus melibatkan ahli sejarah dan antropolog. Banyak pihak. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka sesuatu yang dikira-kira sebenarnya prediksinya merupakan buatan dari manusia yang kebenarannya belum mendekati keakuratan, yang kebenarannya belum mendekati fakta.
Oleh karenanya kita nggak perlu percaya pada hal-hal yang demikian. Kecuali research, observation, penelitian, tim-tim yang memang bergerak untuk membuktikan semua itu bekerja dan itu ada, baru kita percaya. Terlepas dari ada atau tidaknya harta tersebut, tentunya tidak membuat kita sebagai bangsa Indonesia berhenti mengagumi sosok beliau yang telah berjuang untuk Indonesia. Bung Karno tetap menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia.